Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Opal Eka Pratama, dengan NIM B1B121077. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pajak kota. Yang pertama yaitu pengertian pajak kota. Pajak kota adalah jenis pajak yang dikenakan oleh pemerintah kota atau otoritas setempat pada warga dan perusahaan yang berbeda di wilayah kota tersebut. Pajak ini digunakan untuk mendanai berbagai layanan dan proyek infrastruktur di tingkat kota, seperti pemeliharaan jalan, layanan kebersihan, pendidikan, dan fasilitas umum lainnya. Pemungutan pajak kota bervariasi dari satu kota ke kota lainnya dan dapat mencakup pajak properti, pajak penjualan, pajak hotel, dan berbagai jenis pajak lainnya. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan dana yang diperlukan untuk menjalankan pemerintahan kota dan meningkatkan kualitas hidup penduduk setempat. Pajak kota adalah jenis pajak yang dikenakan oleh pemerintah atau kabupaten untuk membiayai berbagai layanan dan proyek infrastruktur di wilayah tersebut. Kesimpulannya ialah pajak kota memiliki beberapa karakteristik utama. Yang pertama yaitu pendapatan lokal. Pajak kota adalah sumber pendapatan lokal yang penting bagi pemerintah kota atau kabupaten. Dengan mengenakan pajak ini, pemerintah daerah dapat membiayai berbagai program dan layanan seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan lainnya. Yang kedua, jenis pajak beragam. Pajak kota dapat berupa pajak properti, pajak penjualan, pajak restoran, pajak hotel, dan berbagai jenis pajak lainnya. Jenis-jenis ini dapat bervariasi dari satu kota atau kabupaten ke kota atau kabupaten lainnya. Yang ketiga, fungsi pengaturan. Pemerintah kota biasanya memiliki kewenangan untuk menetapkan tarif pajak, mengumpulkan pembayaran, dan mengelola pendapatan pajak tersebut. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengadaptasi sistem pajak sesuai dengan kebutuhan lokal. Yang keempat, kontribusi pembangunan. Pajak kota membantu mendanai pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, taman, dan fasilitas umum lainnya. Ini berdampak positif pada kualitas hidup warga kota. Yang kelima, transparansi dan akuntabilitas. Penggunaan pendapatan dari pajak kota harus dilaporkan secara transparan kepada masyarakat. Ini penting untuk memastikan akuntabilitas pemerintahan daerah dalam pengelolaan dana publik. Pajak kota adalah instrumen penting dalam sistem perpajakan yang berperan dalam mendukung perkembangan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan wilayah lokal. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pajak kota. Yang pertama ada pajak kendaraan bermotor atau PKB. Pajak kendaraan bermotor adalah pajak dikenakan atas kepemilikan dan penggunaan kendaraan bermotor. Contohnya ialah pajak tahunan kendaraan bermotor yang harus dibayar oleh pemilik motor atau mobil. Jenis pajak kota yang kedua ada pajak bumi dan bangunan atau PBB. Pajak bumi dan bangunan adalah pajak kepemilikan tanah dan bangunan yang dikenakan oleh pemerintah. Contohnya adalah pajak yang dibayar oleh pemilik rumah atau properti. Jenis pajak kota yang ketiga ada pajak air tanah. Pajak air tanah adalah pajak yang dikenakan atas penggunaan air tanah untuk keperluan komersial atau industri. Contohnya ialah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan yang menggunakan sumber bor untuk produksi.
Yang keempat adalah pajak hiburan. Hiburan adalah pajak yang dikenakan atas kegiatan hiburan seperti konser, pertunjukan, dan atau bioskop. Contohnya adalah pajak yang dikenakan kepada pengelola bioskop atas penjualan tiket masuk yang telah dibeli oleh pembeli. Yang kelima ada pajak restoran dan hotel. Pajak yang dikenakan atas pelayanan restoran dan akomodasi hotel. Contohnya pajak yang harus dibayar oleh restoran atas penjualan makanan dan minuman. Yang keenam ada pajak parkir. Pajak parkir yang dikenakan atas penggunaan fasilitas parkir. Contohnya pajak parkir yang harus dibayar oleh pengguna parkir di kawasan perkotaan. Yang ketujuh, pajak bea perolehan hak atas tanah dan pembangunan atau BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan seperti pembelian rumah. Contohnya pajak yang harus dibayar oleh pembeli rumah saat melakukan transaksi. Yang kedelapan ada pajak lainnya. Pajak lainnya yaitu meliputi juga meliputi pajak warisan, pajak yang dikenakan atas warisan atau harta yang diwariskan dari seseorang yang telah meninggal. Contohnya pajak yang harus dibayar oleh ahli waris atau harta peninggal keluarganya. Yang di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu sistem pemungutan pajak. Yang pertama ada Self Assessment System. Self Assessment System adalah sistem perpajakan ini untuk menentukan besar pajaknya yang harus dibayar oleh wajib pajak yang bersangkutan masuk ke Indonesia setelah era reformasi perpajakan pada tahun 1983 dan masih berlaku hingga saat ini. Yang kedua ada Official Assessment System. Sistem pemungutan pajak ini memungkinkan pihak berwenang untuk bebas menentukan jumlah pajak yang harus dibayar kepada otoritas pajak. Ciri dari sistem pemungutan pajak Official Assessment yaitu petugas pajak berwenang menghitung dan memungut besaran pajak terutang. Wajib pajak berperan pasif. Besaran pajak akan diketahui oleh wajib pajak melakukan perhitungan dan menerbitkan SKP. Yang ketiga yaitu Withholding Assessment System. Ciri-ciri dari sistem pemungutan pajak withholding assessment adalah wajib pajak dan pemerintah tidak berperan aktif dalam menghitung besaran pajak. Pihak ketiga berwenang menentukan besarnya pajak terutang serta menerbitkan bukti potong atau pungut bagi wajib pajak yang telah melunasi pajak terutang. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari materi yang telah saya sampaikan yaitu pajak kota adalah jenis pajak yang dikenakan oleh pemerintah atau pemerintah kota atau kabupaten kepada penduduk dan bisnis yang berada di wilayah tersebut. Pajak ini digunakan untuk mendanai berbagai layanan publik seperti infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan keamanan di tingkat lokal. Besarnya pajak kota dapat bervariasi tergantung pada lokasi dan jenis properti atau pendapatan yang dikenakan pajak. Pajak kota penting dalam menjaga keberlanjutan keuangan pemerintahan lokal dan pengembangan komunitas. Mungkin hanya itulah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya
Akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.